Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan banyaknya permintaan subscriber NK untuk bahas VGA Kiruhori, maka saya persembahkan kartu grafis andalan rakitan PC Kiruhori buat gaming. Bahkan seri ini pun katanya nih ya, setara Vega Onboard RX Vega 11. Yang bener. Sebelum membahas lebih lanjut kemampuan gaming Vega 1 ini, nggak ada salahnya bantu channel ini biar terbang tinggi nih dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng. Dengan begitu kalian membuat semangat saya naik tinggi nih untuk update terus konten terbaru di channel ini. Nvidia GT 730 2GB DDR5 64 bit. GPU tipe ini tergolong berumur ya, rilis pertengahan tahun 2014 yang lalu dan sampai sekarang luar biasanya masih ada barunya. Buset dah, nih VGA nggak mau menua. Kerennya lagi, harga baru Nvidia GT 730 versi DDR5 masih di angka 900 ribuan. Walah, mahal banget untuk kinerja dan teknologi yang mulai ketinggalan. Uji coba kali ini pada game-game yang tergolong baru ya, tapi ada juga game tua macam GTA 5. Apakah VGA ini masih sanggup atau udah mulai lemah? Silahkan tonton aja sampai kelar. Video ini juga sekaligus menjawab perdebatan sengit di kolom komentar, yang mana Nvidia GT 730 DDR5 ini dibilang setara dengan AMD Radeon RX Vega 11. Kelupaan nih, harga bekas VGA ini hampir separuh harga barunya ya, di angka 400 ribuan. Di sini maksudnya, saya pakai VGA merek Asus dengan ukuran board low profile dan pendingin pasif, yang berarti nggak pakai kipas ya. Jelas dong, nggak ada suara yang dihasilkan dari VGA ini, kecuali suara cicak. Tapi tenang, biar kata pendingin pasif, suhunya masih tergolong terjaga ya, paling mentok di angka 60 derajat Celcius. Dan suhu segini sih masih tergolong aman ya. Seperti biasa, PC buat uji coba pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB 3200 mAh, SSD M.2 NVMe buat Windows, hard disk buat game dan Windows 10. Untuk driver sendiri pakai versi yang paling baru ya, khusus tipe ini. Dan biar berimbang hasilnya dengan AMD Radeon RX Vega 11, pakai aplikasi perekam layar juga. Lanjut aja kita bahas satu persatu gamenya. Check it out. Check it out. PES 2023. Bisa bos. Bisa dong, coba dulu gimana rasanya main di resolusi natif 1080p. Di settingan game baik GPU sama VRAM itu bed ya, kita hajar aja bre. Main di settingan lo aja nih, settingan sadar diri tentunya. Dan pas dimainkan, wow, frame rate yang didapat nggak tembus 30 fps, cuma di angka 20 fps. Wih, hancur ya frame rate-nya. Tapi luar biasanya nih, game berjalan lancar loh, nggak patah-patah. Beneran. Karena penasaran hasil frame rate di resolusi rendah berapa ya? Udah, saya turunin resolusinya ke 900p. Dengan settingan yang sama, hasilnya jelas lebih baik nih. Frame rate yang didapat 30 fps walaupun rata-rata di angka 25 fps ke atas. Tapi kalau nggak pakai perekam layar, frame rate yang dihasilkan bisa di angka 30 fps. GTA 5 kita tes di game tua yang nongol tahun 2013 yang lalu nih. Apakah bakal lancar? Apakah bakal kewalahan? Apakah sanggup? Hidup. Terlalu banyak pertanyaan. Oke, kita setting rata kiri di resolusi 1080p dan ternyata frame rate yang dihasilkan masih tembus di atas 30 fps loh. Ya walaupun suka jatuh-jatuh di bawah 30 fps, tapi kalau diambil nilai pelajarannya, rata-rata maksudnya, frame rate yang dihasilkan kurang lebih di angka 32 fps. Masih kece dong biar kata frame rate-nya pas-pasan. Kalau kalian pengen frame rate yang lebih tinggi lagi, nggak ada cara lain nih selain ganti VGA. Resolusi yang lebih rendah maksudnya, di 720p. Di resolusi ini settingan yang sama, frame rate yang didapat bisa tembus di atas 70 fps. Kalau diambil rata-rata sih kurang lebih di angka 50-an fps. Nice. Forza Horizon 5. Saya udah mencoba memainkan game ini di settingan very low di resolusi 1080p, 900p, bahkan 720p. Anehnya, hasil yang didapat kok bedanya tipis banget ya. Setipis dompet saya. Halah, bedanya cuma 1 fps doang nih. Kirain bakalan signifikan, tapi ya udahlah. Intinya VGA ini tetap bisa main Forza Horizon 5. Cuma kalian harus rela nih melihat frame rate yang cukup rendah di angka 13 fps untuk resolusi 1080p. Kalau nggak pakai perekam layar masih dapat frame rate di angka 20-an fps. Ya peduli amat ya dengan frame rate yang cukup parah. Yang penting main game lancar jaya. Need for Speed Heat. Game yang nongol tahun 2019 yang lalu ini faktanya lebih berat nih dibandingkan Forza Horizon 5.
Karena tahu berat, saya ngalah aja deh. Takut kenapa-napa sama kamu. Main di resolusi 900p dengan settingan low tentunya, dan hasilnya wow keren. Frame rate-nya cuma di belasan fps nih. Widih, hancur dong. Ya biar kata frame rate-nya di bawah 20 fps, grafis hancur, gamenya masih lancar dimainkan. Luar biasa. Apex Legends, lanjut kita main game online nih. Nah, game pertama saya coba game Apex, bingung saya ngomong. Apex aja ya. Dengan resolusi natif 1080p, settingan sadar diri. Frame rate yang didapat masih hancur nih, asli. Ini udah hancur, grafis hancur, mainnya hancur. Ya apa ya? Saya akui skill saya kelas 3 kalau buat main game. Tapi ini gak nyaman loh, bingung mau ngapain. Musuh nggak kelihatan, gameplaynya pun berasa nggak nyaman. Ya udah, kita turuni resolusinya, langsung aja ke 720p, dan hasilnya frame rate-nya lebih baik nih di angka 20 fps ke atas. Tentunya bisa tembus 30 fps nih kalau nggak pakai perekam layar. Nah gini kan enak ya, masih tergolong nyaman. Call of Duty Warzone 2.0, dari awal start game langsung diejek nih VGA. Emang kenapa bos? Coba baca nih bahasa Inggrisnya, artinya kurang lebih kayak gini ya. VGA-mu udah nggak ada update driver lagi. Sono ganti baru. Dipaksa juga game kayak keong dan labil. Emang gitu artinya bos? Ya kurang lebih ya. Coba deh pakai Google Translate. Tapi lagi-lagi peduli amat sama hinaan. Kita set rata kiri dan di resolusi 1080p karena udah dikunci ya, nggak bisa diganti. Hajar, di sini frame rate udah kelihatan hancur, tapi lanjut aja nih. Mana tahu ada keajaiban ya nggak? Pas dimainkan, wih tetap hancur, malah hancur banget grafisnya. Coba kalian lihat nih, tanah di game ini macam habis bencana alam. Baru mau perang, gamenya crash. Aduh, pupus sudah harapanku padamu. Ya udahlah, apa boleh buat VGA ini gagal. Genshin Impact. Kegagalan di game Warzone sebenarnya udah bikin saya lemes nih. Dengkul bos. Apanya yang lemes? Mikirnya kemana-mana sih bro. Moodnya berkurang buat lanjut game yang lain. Tapi tenang, demi kalian yang lagi ngincer VGA ini, tetap aja kita lanjutin nih. Di game satu ini jelas dong main di settingan lemes alias lowest. Sebagian settingan di game juga dimatiin nih. Render scale-nya paling rendah di angka 0,6. Dan wih luar biasa. Hancur lagi bos. Enggak lah, kali ini lancar jaya. Biar kata frame rate-nya kadang jatuh-jatuh, tapi kata pemain Genshin, VGA ini cukup mulus memainkan game Genshin. Mantap. Valorant, salah satu game yang lebih berat ke kemampuan prosesor dibandingkan VGA. Yang bener, harusnya VGA ini aman dong. Mau main settingan apa? Bener apa betul? Oke, kita main di settingan low aja dulu nih. Di game ini settingan low lancar banget, asli, gamenya smooth. Tapi kok masih mati bos? Kan udah dibilang skill kelas 3, wajar suka mati. Tapi bukan itu sih poinnya. Intinya di game ini frame rate yang didapat cukup tinggi di atas 150 fps. Nah gimana nih kalau kita settingan high? Ayo gimana? Wow, gila, frame rate-nya cuma 30-an fps nih. Widih, nyiksa banget gak sih? Di sini kita bisa nilai ya, tetap ada kontribusi GPU di game Valorant. Dari 8 game yang diuji coba, cuma 1 yang bisa dibilang gagal untuk dimainkan. Dan cuma 2 yang benar-benar dapat frame rate tinggi dan mulus, yaitu Valorant sama Genshin. Selebihnya kalian harus rela nih dan ikhlas dengan hasil yang didapat, dan tentunya di resolusi 720p. Untuk game macam PUBG dengan settingan rata kiri, VGA ini masih cukup layak dimainkan di resolusi 1080p. Bisa dibilang lancar sih, walaupun memang kondisi permainan belum sampai pertarungan sengit ya. Tapi minimal ada gambaran kemampuannya di game PUBG. Untuk game lain macam Horizon Zero Dawn dan Watch Dogs Legion, frame rate yang didapat tetap hancur dan jelas kurang nyaman. Satu hal yang harus kalian pahami juga, biarpun VGA ini mendukung DirectX 12, tapi fitur levelnya cuma di 11.0. Jadi jangan berharap kalian bisa memainkan game asli Valhalla, Far Cry 6, God of War, dan Marvel Guardian Galaxy, atau game sejenis yang wajib minimal fitur level 11.1 ke atas, atau malah minta DirectX 12 nih. VGA ini aslinya cuma DirectX 11 loh. Nah lantas kalau lihat hasil gaming VGA ini salah besar kalau GT 730 2GB DDR5 dianggap setara dengan RX Vega 11. Jelas dong jauh lebih baik AMD Radeon RX Vega 11 dibandingkan Nvidia GT 730 DDR5 ini. Dengan harga bekas dan baru yang tergolong masih nggak masuk akal,
rasanya VGA ini kurang tepat dijadikan rakitan PC carry Hore. Karena dengan harga yang mirip-mirip, kalian dapat VGA dengan kemampuan yang lebih baik nih. Contohnya AMD Radeon R7 250 2GB DDR5. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming carry Hore Nvidia GT 730 DDR5 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.